Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Hasil sprint race MotoGP Spanyol 2026. Drama hujan di Jerez. Sempat crash, Marc Marquez bangkit dan rebut kemenangan epik. Balapan sprint race MotoGP Spanyol 2026 di Circuito de Jerez benar-benar menyuguhkan drama luar biasa. Cuaca yang berubah drastis, insiden kecelakaan, hingga perjudian strategi ban membuat balapan berlangsung penuh kejutan. Di tengah kekacauan itu, Marc Marquez tampil bak pejuang sejati dan sukses keluar sebagai pemenang meski sempat terjatuh. Rider andalan Ducati Lenovo Team tersebut menunjukkan mental juara di hadapan publik tuan rumah. Marc Marquez berhasil finish terdepan, mengungguli rekan setimnya Francesco Bagnaia yang harus puas di posisi kedua. Sementara podium ketiga diamankan rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli. Sejak lampu start padam, Marc Marquez langsung melesat bak roket. Pemegang pole position itu melakukan start sempurna dan mempertahankan posisi terdepan saat memasuki tikungan pertama. Sorak-sorai fans Spanyol di Tribun Jerez pun langsung menggema menyambut aksi sang idola. Namun balapan baru dimulai dan drama langsung menghampiri sejumlah pembalap. Pimpinan klasemen sementara Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing mengalami mimpi buruk. Start dari posisi 4, Bezzecchi justru kehilangan banyak posisi usai melakukan kesalahan di lap awal hingga tercecer ke urutan 17. Nasib buruk juga menimpa rekan setimnya. Sempat tampil menjanjikan di posisi 3 besar, rider Aprilia lainnya mengalami kendala teknis yang membuatnya melorot drastis hingga ke posisi paling belakang. Situasi ini membuat persaingan di barisan depan semakin terbuka. Di sisi lain, tekanan untuk Marc Marquez semakin besar. Sang adik Alex Marquez dari BK8 Gresini mulai menunjukkan kecepatan impresif. Alex perlahan memangkas jarak dan sukses menyalip Marc untuk merebut pimpinan lomba. Tak hanya itu, Fabio Di Giannantonio juga ikut meramaikan perebutan posisi terdepan. Memasuki pertengahan balapan, awan gelap yang menggantung di langit Jerez akhirnya menurunkan hujan. Intensitas air yang makin deras membuat kondisi lintasan berubah licin dan sangat berbahaya. Para pembalap dipaksa berjudi, bertahan dengan ban slick, atau masuk pit untuk mengganti ke ban basah. Petaka datang untuk Marc Marquez saat balapan menyisakan 5 lap. Ketika mencoba mengejar Alex, The Baby Alien kehilangan grip dan terjatuh. Sirkuit Jerez seketika hening. Para penggemar Ducati sempat menahan nafas melihat jagoannya tersungkur di gravel. Namun inilah Marc Marquez. Dengan sigap, juara dunia 8 kali itu bangkit, berlari ke pedok, dan langsung mengambil motor cadangan yang sudah dipasangi ban basah. Keputusan cepat itu menjadi titik balik jalannya balapan. Sementara itu, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio memilih bertahan di lintasan dengan ban kering. Awalnya keputusan tersebut terlihat menjanjikan karena mereka tetap memimpin. Namun hujan yang semakin deras membuat strategi itu berubah menjadi bencana. Alex Marquez akhirnya tak mampu mengendalikan motor dan terjatuh. Harapan Gresini untuk meraih kemenangan pun sirna dalam sekejap. Di Giannantonio juga kehilangan ritme dan mulai disalip satu persatu. Rookie sensasional Fermin Aldegur menjadi pembalap terakhir yang masuk mengganti ban. Sayangnya, keputusan terlambat itu membuatnya kehilangan terlalu banyak waktu dan tak bisa bersaing di barisan depan. Di saat para rival mulai berjatuhan dan kebingungan dengan strategi, duet Ducati Lenovo Team justru tampil dominan. Bagnaia sempat memimpin balapan dengan ban basahnya, tetapi Marc Marquez yang datang dengan kecepatan luar biasa segera mendekat. Dalam beberapa tikungan saja, Marc menunjukkan kelasnya.
Dengan agresivitas khasnya, ia menyalip Bagnaia dan kembali merebut posisi pertama. Sorakan tribun Jerez kembali meledak. Sang pahlawan tuan rumah resmi kembali memimpin lomba. Hingga garis finish, Marc Marquez tak lagi terkejar. Ia menuntaskan sprint race penuh drama ini dengan kemenangan heroik. Sebuah kemenangan yang terasa sangat spesial karena diraih setelah crash, ganti motor, dan menaklukkan kondisi lintasan yang ekstrim. Francesco Bagnaia harus puas finish kedua, sementara Franco Morbidelli melengkapi podium di posisi ketiga setelah tampil konsisten sepanjang balapan. Fabio Di Giannantonio finish keempat, sementara sejumlah nama besar gagal meraih hasil maksimal akibat cuaca buruk. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Marc Marquez masih menjadi salah satu kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2026. Mental baja, insting balap tajam, dan keberanian mengambil keputusan cepat menjadi kunci keberhasilannya malam ini. Balapan sprint di Jerez kali ini akan dikenang sebagai salah satu race paling dramatis musim ini. Hujan, crash, perjudian strategi, hingga aksi comeback luar biasa Marc Marquez menjadi paket lengkap hiburan bagi para pecinta MotoGP di seluruh dunia. Satu hal yang pasti, ketika nama Marc Marquez masih ada di lintasan, balapan belum benar-benar berakhir. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez pesimistis Ducati bisa menghentikan dominasi Aprilia di MotoGP Spanyol 2026. Sorotan tajam mengarah ke Marc Marquez jelang gelaran MotoGP Spanyol 2026. Namun, alih-alih tampil penuh percaya diri di hadapan publik sendiri, rider andalan Ducati Lenovo Team itu justru melontarkan pernyataan mengejutkan. Marquez secara terbuka mengaku pesimistis Ducati mampu menghentikan laju ganas Aprilia Racing yang sejauh ini tampil superior di awal musim. Balapan yang akan berlangsung di Circuito de Jerez pada 24-26 April 2026 diprediksi bakal menjadi ujian berat bagi Ducati. Pasalnya, Aprilia datang dengan kepercayaan diri setinggi langit usai menunjukkan dominasi luar biasa dalam 3 seri pertama musim ini. Tak tanggung-tanggung, pabrikan asal Noale tersebut sukses mengemas 6 podium dan 4 kemenangan dari total 9 balapan yang telah berlangsung. Lebih impresif lagi, 3 kemenangan utama di balapan Grand Prix berhasil disapu bersih oleh pembalap andalan mereka, Marco Bezzecchi. Nama Bezzecchi kini menjelma sebagai ancaman nyata di lintasan. Penampilannya konsisten, agresif, dan nyaris tanpa celah. Ia seperti menemukan chemistry sempurna dengan motor Aprilia RSGP terbaru yang tampil sangat kompetitif di berbagai karakter sirkuit. Sementara itu, Ducati justru masih tertatih-tatih. Tim pabrikan asal Bolonya memang mampu meraih 5 podium sepanjang awal musim. Tetapi hanya sekali merasakan manisnya kemenangan. Itu pun datang dari sprint race di Brazil lewat aksi heroik Marquez. Meski sempat memberi secercah harapan, kemenangan di sprint Brazil belum cukup untuk menutupi kenyataan bahwa Ducati masih kesulitan menandingi kecepatan Aprilia dalam balapan utama. Marquez pun tak menampik fakta tersebut. Juara dunia 9 kali itu menilai dominasi Aprilia kemungkinan besar belum akan berakhir, terutama saat MotoGP mulai memasuki seri-seri Eropa. Orang-orang bilang kita perlu menunggu sampai Jerez, tapi maksud saya kami sudah pergi ke 3 trek berbeda dengan 3 layout berbeda, 3 ban belakang berbeda, dan pemenangnya adalah orang yang sama, ujar Marquez. Ucapan itu seakan menjadi alarm keras bagi Ducati. Menurut Marquez, apa yang ditunjukkan Aprilia bukan sekedar keberuntungan atau momentum sesaat. Mereka benar-benar kuat di semua kondisi. Faktanya adalah fakta. Aprilia, terutama dengan Marco, adalah favorit yang jelas. Yang perlu kami lakukan adalah berusaha bekerja secara bertahap dan mencoba untuk lebih dekat dengan mereka, lanjut rider asal Spanyol tersebut. Pernyataan Marquez jelas menunjukkan situasi pelik yang tengah dihadapi Ducati. Mereka bukan hanya tertinggal dari sisi performa motor, tetapi juga kalah konsisten dalam strategi dan ritme balapan.
Bukan hanya soal motor, Marquez sendiri rupanya masih belum berada dalam kondisi fisik terbaik. Perpindahan seri MotoGP Qatar 2026 dari April ke November memberi jeda 3 pekan bagi para rider untuk beristirahat. Namun bagi Marquez, waktu itu ternyata belum cukup untuk memulihkan cedera bahu yang terus mengganggunya. Cedera tersebut membuat adaptasinya dengan Desmosedici belum maksimal. Marquez mengaku masih kesulitan menemukan gaya balap yang konsisten dari awal hingga akhir lomba. 3 balapan pertama sulit di dalam dan di luar lintasan, terutama di dalam lintasan karena saya kesulitan menemukan cara untuk mengemudi baik. Saya cepat di beberapa area balapan, di beberapa lap, tapi tidak secara konsisten, ungkapnya. Bukan hanya fisik yang terganggu, tekanan mental juga ikut menghantui sang baby alien. Menahan rasa sakit sambil terus dituntut tampil kompetitif jelas bukan perkara mudah. Di luar lintasan itu sulit, karena bertahan dengan rasa sakit tidak mudah untuk sampai di sini dan hanya mencoba berpura-pura. Itu sangat tidak mungkin, tegasnya. Saat ini situasi klasemen juga belum berpihak kepada Marquez. Ia masih tercecer di posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Jumlah itu terpaut cukup jauh, yakni 36 poin dari Bezzecchi yang kokoh di puncak klasemen. Jika Ducati kembali gagal bersinar di Jerez, maka jarak tersebut berpotensi makin melebar. Dan bila itu terjadi, misi Marquez mengejar gelar juara dunia musim ini bisa semakin rumit. Kini semua mata tertuju ke Jerez. Mampukah Marquez bangkit di rumah sendiri dan membalikan keadaan? Atau justru Bezzecchi kembali menunjukkan tajinya dan memperpanjang dominasi Aprilia? Jawabannya akan tersaji akhir pekan ini dalam pertarungan panas MotoGP Spanyol 2026. Sebuah balapan yang bisa menjadi titik balik atau justru awal dari semakin kokohnya kekuasaan Aprilia di puncak MotoGP musim ini. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Diawali kecurigaan Dovizioso, Marc Marquez akhirnya blak-blakan soal kerusakan fisik usai insiden horor di MotoGP Indonesia 2025. Pembalap andalan Marc Marquez akhirnya angkat bicara soal kondisi fisiknya yang sempat menjadi tanda tanya besar di pedok MotoGP. Rider tim Ducati Lenovo Team itu mengakui bahwa dirinya mengalami kerusakan fisik yang cukup serius setelah insiden mengerikan di MotoGP Indonesia 2025. Pengakuan ini muncul setelah mantan rival beratnya, Andrea Dovizioso, lebih dulu melontarkan kecurigaan bahwa kondisi Marquez jauh lebih buruk daripada yang terlihat di permukaan. Sebagaimana diketahui, Marquez mengalami kecelakaan hebat saat mentas di seri MotoGP Indonesia pada Oktober tahun lalu. Meski saat itu ia tetap berusaha tampil tegar dan tak banyak bicara, ternyata cedera yang dialami sang juara dunia 8 kali menyisakan dampak panjang, terutama pada bahu dan sistem syarafnya. Dovizioso, yang pernah terlibat duel panas dengan Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim 2017 hingga 2019, menjadi salah satu sosok yang paling jeli membaca situasi tersebut. Dalam wawancara bersama media Italia Moto.it pada awal April ini, Dovizioso menilai ada sesuatu yang tidak biasa dari penampilan Marquez pasca insiden di Mandalika. Menurutnya, mantan pembalap Honda itu tampak menyimpan rasa sakit besar yang tak pernah diungkapkan ke publik. Marc bukanlah pembalap yang suka mengeluh dan tidak pernah mencari-cari alasan, ujar Dovizioso. Pernyataan itu seolah menjadi pembelaan tersendiri untuk Marquez. Dovizioso memahami betul karakter sang rival yang dikenal keras kepala dan selalu memaksakan diri meski berada dalam kondisi tidak ideal. Jadi, kebenaran tentang kondisinya saat ini dan seberapa banyak masalah yang dihadapinya, terutama bagi mereka yang tidak mendukungnya, tidak pernah terlalu diperhatikan, sambung pembalap Italia tersebut. Kini, Dovizioso yang berstatus sebagai test rider Yamaha Motor Racing merasa bahwa apa yang dialami Marquez bukan sekedar cedera biasa. Namun, menurutnya situasinya jauh lebih serius daripada yang terlihat, tegas Dovizioso. Ucapan Dovizioso itu akhirnya terbukti. Menjelang seri MotoGP Spanyol, Marquez untuk pertama kalinya mengungkap kondisi fisik yang sesungguhnya. Pembalap asal Cervera Spanyol itu mengaku sempat berada di titik terburuk saat menjalani tes pramusim di Malaysia.
Bahkan, ia mengakui tubuhnya belum merespon secara normal akibat gangguan pada syaraf. Ya, kondisi saya saat tes di Malaysia sangat buruk, dan sedikit demi sedikit saya telah meningkat, ujar Marquez. Pernyataan itu cukup mengejutkan, sebab selama tes berlangsung, banyak pihak menilai performanya hanya menurun karena adaptasi motor. Padahal, Marquez sedang berjuang melawan keterbatasan fisiknya sendiri. Meski begitu, perlahan-lahan perkembangan positif mulai terasa. Marquez kini merasa tubuhnya mulai mendekati kondisi seperti musim lalu. Akan tetapi, ya, saya rasa sekarang saya sudah mencapai kondisi fisik seperti musim lalu. Cedera bahu yang dialaminya ternyata menjadi masalah kompleks. Bukan hanya soal rasa sakit, tetapi juga mempengaruhi fungsi syaraf yang membuat proses penyembuhan berjalan sangat lama. Sepertinya sudah sangat lama sejak saya cedera di Indonesia. Tetapi ya, dengan cedera bahu, ditambah semua yang sudah saya alami, butuh waktu sekitar 6 bulan. Ujar Marquez. 6 bulan, bukan waktu singkat bagi seorang atlet elit. Apalagi untuk pembalap MotoGP yang membutuhkan refleks cepat, keseimbangan sempurna, dan kekuatan tubuh maksimal saat mengendalikan motor berkecepatan lebih dari 300 km per jam. Marquez menambahkan bahwa proses penyembuhan paling sulit justru terjadi di bagian yang tak terlihat. Pemulihannya terutama di tingkat syaraf, agar semuanya mulai kembali normal, beber Marquez. Kini, setelah 6 bulan berlalu, Marquez mulai merasakan perubahan signifikan. Ia mengaku lebih nyaman saat berlatih di gym, dan tubuhnya mulai kembali merespon seperti yang diharapkan. Sekarang, 6 bulan telah berlalu, dan itulah tepatnya saat saya merasa lebih baik, saat saya mulai melihat perubahan lebih banyak di gym, kata Marquez. Perubahan itu tentu menjadi kabar baik bagi Ducati Lenovo Team yang menaruh harapan besar pada The Baby Alien musim ini. Namun demikian, Marquez sadar bahwa kondisi fisik yang membaik di pusat kebugaran belum tentu langsung berbanding lurus dengan performa di lintasan. Saya juga berharap bisa melihatnya di lintasan. Tetapi ya, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, dalam karir seorang atlet, segala sesuatu harus dievaluasi, ungkap Marquez. Sejak mengalami cedera lengan parah di tahun 2020, perjalanan karir Marquez memang seperti roller coaster. Berkali-kali operasi, absen panjang, hingga harus beradaptasi dengan gaya balap baru menjadi bagian dari perjuangannya. Dan sejak tahun 2020, saya telah mengalami apa yang telah saya alami, tutur Marquez. Kini, di usia 33 tahun, Marquez tampaknya mulai menerima kenyataan bahwa tubuhnya tak lagi sama seperti dulu. Ia harus mengubah pendekatan, menyesuaikan gaya hidup, hingga memodifikasi cara bermain demi tetap kompetitif. Mulai sekarang, saya harus beradaptasi dan bertahan menghadapi situasi dan kondisi baru yang saya temui, pungkas Marquez. Pengakuan jujur ini menunjukkan sisi lain dari Marc Marquez, bukan hanya sebagai pembalap agresif yang haus kemenangan, tetapi juga seorang petarung yang tak pernah menyerah melawan rasa sakit. Kini, pertanyaannya, mampukah Marquez bangkit sepenuhnya dan kembali menggila di MotoGP Spanyol 2026? Jawabannya akan segera terlihat di lintasan. Dan jika benar kondisi fisiknya sudah pulih, dunia MotoGP patut bersiap, karena The Baby Alien bisa saja kembali menjadi ancaman nyata bagi semua rivalnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your